Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke video yang ketiga ya, distribusi sampling untuk bab 13 ya. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Ini adalah rumus dari standar deviasi untuk selisih rata-rata. Jadi standar deviasi dari X1 kurang X2 sama dengan akar dari standar deviasi atau varians dibagi N jumlah sampel 1 ditambah varians 2 dibagi dengan sampel kedua. Selanjutnya ini adalah untuk uji statistiknya. Jadi Z sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dikurangi dari mu 1 kurang mu 2 dibagi dengan standar deviasi 1 X1 kurang X2. Nah, untuk rumus standar deviasinya, maka standar deviasi dari X1 X2 itu sama dengan akar dari standar deviasi sampel 1 kuadrat dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi N2, itu untuk mencari standar deviasi selisih 2 sampel. Oke, selanjutnya kita lihat di contoh soal 13.5. Misalnya seorang investor itu ingin mengetahui apakah hasil investasi dan reksadana dan deposito itu sama. Nah, di sini dia menggunakan 65 perusahaan reksadana dan didapat hasil rata-ratanya itu 10,82% dan standar deviasinya 3,79%. Dan untuk perbankan digunakan 22 bank, diketahui suku bunganya itu 6,69% dan standar deviasinya 1,85% dengan taraf nyata 5%. Tentukan apakah nilai rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan sama. Jawab. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah selisih rata-rata antara deposito dan perbankan sama, maka H0-nya mu 1 kurang mu 2 itu sama dengan 0. Maka H alternatif mu 1 kurang mu 2 tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Jadi taraf nyata 5% pada alfa. Jadi karena dia uji dua arah, maka alfanya dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, 0,5 dikurangi 0,025 itu sama dengan 0,4750. Nah, 0,4750 lihat di tabel Z itu nilainya 1,96. Nah, langkah T3 melakukan uji statistik. Yang pertama kita cari dulu standar deviasi rata-rata. Maka standar deviasi X1 X2 itu sama dengan akar dari S1 kuadrat bagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 sama dengan akar dari 3,79 kuadrat dibagi 65 ditambah 1,85 kuadrat dibagi 35 sama dengan akar dari 3,79 kuadrat dibagi 65 ditambah 1,85 kuadrat dibagi 35 sama dengan akar dari 0,221 ditambah 0,098 sama dengan 0,57. Oke, jadi didapat standar deviasinya 0,57, maka nilai Z-nya adalah, masukin ke dalam rumus, X1 tadi 10,82 dikurangi rata-rata X2-nya 6,69, tadi mu 1 kurang mu 2 itu adalah 0, dibagi dengan standar deviasinya ini 0,57, maka didapat Z-nya 7,25. Udah dapat. Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah keputusan. Tadi Z-nya 1,96, di sini kita bikin 1,96. Kemudian kita lihat nilai Z hitungnya tadi 7,25. Maka ini kan dia berada di daerah menolak H0. Jadi nilai kritis Z 1,96 dan nilai uji statistik 7,25, maka masuk ke dalam daerah penolakan H0, berarti H0 ditolak dan H1 diterima.
maka terdapat cukup bukti bahwa hasil investasi pada reksadana dan perbankan itu adalah tidak sama. Nah, selanjutnya hipotesa selisih proporsi sampel besar untuk standar deviasi proporsi populasi ini, rumusnya ini bisa kalian lihat di layar ya. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk uji statistiknya menggunakan rumus yang ada di layar ini. Kemudian untuk standar deviasi ini juga ada rumusnya juga, bisa kalian lihat di ini. Nah, kita lihat di contoh soalnya. Misalnya majalah Prospektif edisi 25 membahas tentang fenomena artis Inul Daratista dengan tema ngebor duit dari bisnis hiburan. Nah, di sini rating orang yang menontonnya Inul tuh 35 juta orang atau ranting 35. Nah, dan ini perusahaan ini akan memasang iklan. Apakah iklan tersebut ingin mengetahui apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam menonton programnya Inul. Nah, di sini dia ngambil sampelnya dengan cara telepon. Jadi untuk dewasa 300 untuk remajanya, jadi ingin tahu dia telepon 300 remaja dan 150 tuh senang Inul, terus orang dewasa 400 dia telepon dan 350 orang itu menonton acaranya Inul. Nah, di sini taraf nyatanya adalah 5%. Nah, di sini kita ingin tahu apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam menonton Inul. Langkah pertama merumuskan hipotesis. Jadi sini kita akan menguji pernyataan apakah proporsi remaja itu sama dengan proporsi dewasa, maka H0 P1 kurang P2 sama dengan 0, maka H1 P1 kurang P2 tidak sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata di sini ditentukan 5%, maka nilai Z-nya Z alfa bagi 2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,05 bagi 2 itu sama dengan 0,4750. 0,4750 lihat di tabel Z itu nilainya 1,96. Selanjutnya, langkah ketiga melakukan uji statistik. Nah, kita menggunakan uji statistik dua proporsi. Ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, di sini X1-nya tadi 150 yang nonton dibagi 300, proporsinya 0,50 yang remaja. Sedangkan yang dewasa proporsinya 0,875, terus selisih antara remaja dan dewasa itu min 0,375. Maka proporsinya adalah X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2, jadi 150 tambah 350 dibagi 300 tambah 400, maka proporsinya adalah 0,71. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya ini, 0,71 kali 1 kurang 0,71 dibagi 300 kurang 1 ditambah 0,71 kali 1 kurang 0,71 dibagi 400 kurang 1, maka didapat standar errornya 0,035. Kemudian nilai uji statistik Z sama dengan ini P1 kurang P2 ya, dikurangi P1 kurang P2 besar ya, dibagi dengan standarnya tadi, standar errornya, maka didapat nilai Z-nya itu min 10,71. Oke, selanjutnya adalah langkah yang keempat menentukan daerah keputusan. Tadi nilai Z tabelnya adalah 1,96 karena ujinya dua arah. Jadi sini min 1,96, yang sebelahnya 1,96. Kemudian tadi kita mendapatkan nilai Z-nya negatif 10,71. Nah, dia berada di daerah penolakan H0. Jadi menentukan keputusan menolak H0 menerima H alternatif. Jadi terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi dan remaja itu tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Acara Inul itu lebih banyak ditonton oleh orang dewasa. Kemudian pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Nah, kesalahan jenis 1 itu misalnya kita keputusannya kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Nah, ini adalah kesalahan 1. Jadi kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Sedangkan kesalahan jenis 2 yaitu kita menerima H0 padahal H0 itu salah. Nah, ini adalah bentuk kesalahan jenis kedua. Nah,
Demikian untuk materi bab 13 kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian tidak paham bisa meng-WA dosen saya ya apabila Anda masih belum memahami materi bab 13 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.